Perkenalkan, nama saya Yohana Nia Christine, NIM 200005355 dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan PGSD UAD kelas 2H. Di sini saya akan memenuhi tugas ulangan tengah semester keterampilan bahasa dan sastra Indonesia. Saya memilih storytelling yang berjudul Beruang dan Dua Manusia di Dalam Hutan. Suatu ketika ada dua orang manusia yang sedang berjalan melintasi hutan. Tapi di tengah perjalanan mereka berdua berpikir, karena di dalam hutan tersebut banyak hewan yang berbahaya. Mereka pun sadar bahwa hal berbahaya apa saja bisa terjadi ketika mereka ada di dalam hutan tersebut. Tapi tidak ada pilihan lain untuk melintasi jalan tersebut karena mereka segera ingin pulang. Tak lama kemudian mereka pun berdiskusi bagaimana dan solusi apa agar bisa pulang ke rumah dan melewati jalan hutan tersebut. Tak lama dari itu, mereka pun berjanji dan saling menjaga agar setiap bahaya yang mengancam mereka tetap bersama dan saling menjaga. Namun tiba-tiba salah satu temannya melihat seekor beruang besar yang menuju ke arah mereka. Tak pikir lama, teman yang gugup itu dia segera naik pohon tanpa memikirkan teman satunya. Teman yang ditinggalnya itu ternyata dia tidak bisa dan tidak tahu bagaimana cara memanjat pohon. Dan ketika beruang segera datang, teman yang ditinggalnya itu pun berpikir, bagaimana caranya agar aku selamat dari beruang besar itu. Tak lama berpikir, dia pun memiliki ide untuk berpura-pura mati. Karena pikirnya ketika dia berpura-pura mati, beruang itu tidak akan memakannya. Dan dia pun tergeletak di tanah, berpura-pura mati. Tak lama kemudian pun beruang itu datang dan mendekati manusia yang tergeletak itu. Dan beruang itu pun mengembus hingga sampai telinganya. Yang pikirnya itu adalah orang mati, karena beruang itu tidak suka dengan orang yang mati. Dia ingin manusia yang segar, yang masih hidup. Lalu beruang itu pun pergi meninggalkan manusia yang tergeletak itu. Dan manusia yang tergeletak itu selamat dalam bahaya beruang besar. Tak lama, temannya yang ada di atas itu pun segera turun karena tahu bahwa beruang itu pergi jauh dari mereka. Dan teman yang manjat, dia bertanya kepada temannya tergeletak tadi, beruang membisikkan apa
kepada kamu. Dan temannya pun menjawab, beruang berpesan kepadaku agar tidak percaya terhadap teman yang tidak setia. Karena apa? Sebelum mereka melintasi hutan tersebut, mereka berdua sudah berjanji agar saling menjaga dan saling ada untuk satu dengan yang lain. Tapi ternyata teman yang dianggapnya itu setia, dia hanya memikirkan dirinya sendiri dan meninggalkan dia dalam bahaya yang segera dimakan beruang besar itu. Di sini teman yang bertanya bagaimana atau kamu dibicarain apa tadi, hanya terdiam atas jawaban temannya itu. Dan dia pun meminta maaf agar dia bisa berteman lagi. Namun rasa kecewa pun ada di dalam temannya itu, karena janji yang mereka buat berdua itu telah diingkari oleh temannya. Maka dari itu mereka berdua pun segera pergi dari hutan itu dan sampai ke rumah. Sesampai di rumahnya, mereka pun hanya diam dan tidak berbicara. Dan seterusnya mereka berteman biasa tanpa memiliki ikatan teman sejati. Dari cerita ini kita bisa menyimpulkan, dan cerita ini memiliki pesan moral untuk kita, yang mana mencari teman itu gampang, tetapi menemukan teman yang benar-benar sejati itu tidak mudah. Terkadang yang dianggap teman sejati, dia hanya ada di saat dia juga membutuhkan kita. Tapi ketika kita terjadi masalah, mereka tidak ingin menolong kita, maka pandai-pandailah dan memilih teman yang benar-benar mau diajak susah maupun senang. Karena di dunia ini tidak ada yang namanya teman sejati. Semua akan berproses pada kehidupan mereka masing-masing dan memiliki kehidupan masing-masing. Jadi, janganlah percaya akan manisnya kata teman sejati, karena teman sejati tidak akan datang ketika mereka susah, tetapi dia akan datang ketika senang maupun duka. Karena namanya teman sejati tidak akan memilih mana yang senang dan manapun yang susah, karena teman sejati selalu ada di saat kita membutuhkan mereka. Terima kasih telah mendengar dan mendengar apa yang saya ceritakan. Apabila ada kata atau kurang dari cerita saya, cukup nilai yang
baik untuk kalian dengar, dan yang kurang baik cukup dipendam saja, dikubur saja. Terima kasih. Saya akhiri. Wabillahi walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.